Good morning. Hello. How are you? I love my microphone today. Orang audio di belakang pas kita lagi teriak mereka begini loh. Berisik banget ya. Itu mikrofonnya kali juga. Guys, kita tuh biasanya kalau di awal ya, kita selalu mendoakan Sobat Ambiar. Oh iya benar. Tapi kadang kita suka lupa untuk mendoakan diri kita sendiri. Iya. Kita sekarang mau mendoakan Karen Delano. Betul. Karena Kenapa? Sobat Ambiar kesian banget. Sudah seminggu ini dia salah bantal ya. Yang sebelah mana yang salah bantalnya? Ini, jadi leher sebelah sini dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa nengok ke kiri ya? Nggak bisa. Kalau menurut aku sih ya dia bukan salah bantal. Apa? Kalau aku ada yang nyantai. Salah persepsi kalau Tapi enggak sih, sepertinya juga bukan salah bantal, lebih ke salah pilihan hidup kalau dia ya. Udah deh, udah introspeksi diri aja. Orang itu makin tua, uratnya itu makin nggak menentu. Kata siapa? Kata siapa? Kata gua. Pernah. Sebenarnya bukan urat. Bukan uratnya kayak yang makin nggak menentu. Otaknya. Otak yang menuju ke urat-urat otak. Kita juga Pokoknya- berharap ya, buat Sobat Ambiar apapun yang dikerjakan selalu pakai otak, jangan pakai urat. Ya, Nah, tenang. itu baru benar. Ya. Biar uratnya nggak salah. Apalagi bintang tamu ini Kenapa? berhubungannya dengan urat-urat gimana? Apa sih lu? Maksudnya apa? Maksudnya apa bintang tamunya? Audio tolong dong ini mic Karen segini kedengeran loh kita. Kayak penyanyi jatuhnya ya. Buat Sobat Ambiar pagi hari ini kita bintang tamunya sangat luar biasa sekali. Kenapa? Iya. Karena mereka adalah legenda-legenda yang selalu mewarnai layar televisi Kaca. Sobat Ambiar dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali ya. Buat anak-anak Gen Z harus tahu ini beliau siapa ya. Sebentar, Wi, Ya. Gen Z itu dari tahun berapa sampai tahun berapa kalau boleh tahu? Lu masa nyebut aja. Jadi kalau bintang tamu yang sekarang ini banget ya. Apa? Orangnya Bisa meluruskan urat-urat yang lukul-kul. dari dulu sampai sekarang itu ramahnya sama. Benar. Ya. Nggak ada bagaimana tapi Itulah tetap legend, baik. King. Ya, Betul. Ilmu padi semakin berisi semakin. Merunduk. Contoh kayak gitu Kalau kan. Karen, Nah, kalau Karen kenapa? Semakin Kalau Karen? semakin meninggi. ya aku tanya. Kalau Karen, wah dia mah bukan ilmu padi, lu mah jatuhnya. Ilmu apa? Ilmu apa? Aduh, gak ada ilmu. Komedian legend ini sempat menjual rumah karena untuk biaya operasi. Betul, Sobat Waduh. Ambiar, kita akan hadirkan di sini tentu saja untuk berbagi cerita di pagi-pagi Ambiar. Kita akan hadirkan ini dia. Om Kadir. Om Kadir di pagi-pagi Ambiar. Kita berempat mau mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. matur salangkong Om. Eki depada nengge. Aduh. Apa itu bahasa apa? Terima kasih sangat Om. Bahasa Madura. Meduris language. Oh, apa? Meduris language. Bahasa Madura maksudnya. Om, coba sapa dong Sobat Ambiar yang kangen banget sama Om Kadir. Pakai bahasa Madura tak ya? Maaf saya nggak bisa bahasa Madura. Oh, nggak bisa. Oh. Cuman logatnya ya Om. Logatnya. Iya. Boleh disapa mereka yang kangen sama Om Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh masa kangen sampean sama saya. Kadir ini deh. Oh. Kadir ini. Di pagi-pagi Ambiar. Geger. Om, sebentar Om, maaf Om. Maaf ya Om. Ada putih-putihnya Om. Oh, Dewi biasa nih. Wi. Kenapa Wi? Udah mulai suka sama yang tua ya Wi ya? Justru yang matang-matang itu santannya banyak. Kelapa. Maksudnya itu banyak pengalaman, Iya, benar. banyak membimbing, banyak membina. Iya, Nah, kita iya. harus belajar dari situ. Ya sabar Kak. Ya, Om Kadir tapi sehat ya. Aduh, alhamdulillah sehat, Dek. Saya kalau dibilang orang tua santannya banyak, ini kaki saya ngodol. Yang penting nggak tremor Om. Om Kadir. Ini sudah bukan santan ini. Apa ini, Zar? Itu bukan santan, kelapa parut.
Kita mau kasih lihat dulu ini buat sobat Ambia di rumah kemarin Iya. kondisi kesehatan dari Om Kadir yang kabarnya Iya. sempat menjalani operasi, bahkan Iya. untuk biaya operasinya sampai harus menjual 3 rumah milik Om Kadir. Kita kasih lihat yang satu ini ya. Maaf Om, tadi Om bilang kan nggak bisa bahasa Madura, tapi Om sendiri berasal dari mana sih Om aslinya Om? Saya itu aslinya Kediri. Oh Kediri. Oh Kediri, Jawa. Saya dong. sebetulnya bisa tapi sedikit sekali ya. Kalau orang ngomong saya ngerti. Tapi saya untuk mengucapkan susah. Nah, Ya. iya. Tapi kalau lagi duduk gini ngomong misalnya pelan-pelan bisa. Tapi kalau untuk saya artinya berbicara di depan Terus cepat publik gitu. di panggung atau apa bahasa Madura saya nggak mampu. Aha. Saya orang Kediri, saya pernah tinggal di Bondowoso. Ya, saya dulu pernah sekolah di sana 2 tahun. Ya paling tidak, kebetulan Bondowoso, kota Bondowoso itu semua orangnya bahasa Madura. Wah, banyak orang Chinese-nya, Madura, ya, Arabnya, Jawanya, semua Jadi bahasa Madura. terbiasa. Nah itu dengar karena saya ikut paman saya waktu itu di sana. Iya, iya, iya. Jadi sedikit ngerti lah ya. Tapi kalau untuk mengucapkan memang agak susah karena saya waktu itu masih kecil banget di sana. Kira-kira umur-umur ya 12 tahun lah waktu itu saya di sana. Om Kadir, tadi kita Ya. lihat ya, ada cerita mengenai kesehatan Om Om Kadir Kadir. tentang Iya, betul. penyakit jantungnya. Itu Iya. apa sih awal yang dirasakan tuh apa dan kapan mulai berasanya itu? Kebetulan saya waktu itu lagi syuting stripping ya, stripping. Itu tahu-tahu dada saya sini tuh panas. Aha. Baru dapat 12 episode saya waktu itu. Sini tuh panas banget, panas nggak berhenti-berhenti. Saya tetap kalau pagi mesti jalan kaki biasa di rumah ya. Saya tetap jalan. Terus saya pikir panas dalam aja. Apa ini panas dalam ya? Asam lambung gitu ya. Ya, apa asam lambung naik, ya. Tapi nggak sampai sini. Kalau asam lambung sampai sini kan. Iya. Ini cuma di sini aja, tengah sini. Nah, setelah itu saya minum jus timun ya, larutan gitu-gitu. Saya pikir panas dalam. Sehari saya minum jus timun terus. Biasanya kalau panas dalam di sini saya kasih jus timun itu hilang. Reda. Ini kok enggak sampai sore. Sampai sore kok makin sakit di sini apa ini? Saya gitu. Kebetulan di kompleks saya ada dokter yang biasa kita panggil. Iya. Saya manggil dokter itu. Setelah diperiksa, saya akui dokternya pinter. Apa kata dokternya? Pak Kadir kena angin duduk. Dia enggak bilang jantung sama saya. Aha, lalu Nggak langsung kaget lah Om Nah, ya. Pak Kadir nih angin duduk, cepet-cepet dibawa ke rumah sakit aja lah. Oke, kalau gitu saya langsung ke rumah sakit. Itu sudah mulai mikir saya di jalan itu. Masa jantung sih? Katanya kalau jantung langsung anfal ngap gitu ya. Serangan, Katanya kayak orang iya. ditindih batu sininya. Masa sih saya gitu? Tapi tetap aja kacau pikiran. Masuk UGD di rumah sakit di Kampung Melayu dulu ini. Dulu ada rumah sakit di situ, saya di situ masuk. Les di IKG sini, langsung ACCU. Wah, kaget saya. langsung ketahuan bahwa itu adalah salah satu bentuk serangan jantung. Ya, penyumbatan. Penyumbatan. Saya ya. dikasih obat yang di bawah lidah itu. Iya. Langsung masuk ACCU. Oh. Langsung itu udah mulai mikir saya, aduh saya gitu. Ini betul-betul jantung gitu loh ya. Masuk ACCU, udah dengan minum itu hilang ini rasa itu. Rasa hilang ya, enak. Terus dokternya datang, itu kan malam itu. Iya. Ya suasana habis maghrib itu ya. Malam dokternya datang, diperiksa-periksa. Besok pagi kita lihat kateter, kalau ada penyumbatan pasang ring. Oke, akhirnya ternyata ada penyumbatan. Itu tahun 2002. tahun 2002. Tahun 2002 itu sudah lama banget dong Om. Iya, Akhirnya Oh dipasang masih ring berkarya ya. itu. pasang ringnya itu setelah 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Ya, nah itu ceritanya begitu saya di kamar. Tahu-tahu di sebelah saya ini ada orang masuk ngantarkan kakaknya. Dengar kalau saya di situ, ini kan hanya disekat sama horden-hordeng aja ya. Orangnya masuk, Pak Kadir, kena serangannya? Iya. Terus gimana? Besok pagi pasang ring? Iya besok pagi rencana gitu. Kata dokter, kateter kalau memang ada pasang ring. Iya. Jangan mau pasang ring. Kenapa?
Itu abang saya itu baru 3 bulan ngap-ngap lagi tuh, lihat tuh. Untuk apa dipasang ring? Iya. Dari itu besok pagi masuk ruang operasi saya pasrah aja. Iya. Potong sini, lihat kateter, tet. Ya. Ini Pak Kadir penyumbatannya di sini. Oke. 96%. Sekarang pasang ring ya, jangan dokter. Saya Kenapa? tolak. Ingat omongannya Ada orang itu. ketakutan. Tapi akhirnya apa yang meyakinkan Om Kadir untuk dipasang ring? 5 tahun berjalan saya mencari alternatif sampai kemana-mana, duit habis buat ini. Saya nggak bisa kerja, saya sampai jual aset di kampung, ya ada 2 saya jual semua, tetap tidak ada hasil. Bahwa akhirnya harus dipasang ring. Akhirnya harus dipasang ring, Total berapa ring yang dipasang? cuman 1. 1 ring. Dan lainnya bersih. Saya mau pasang ring, nggak punya duit. Apa ini? Iya kan, Karena nggak uangnya sudah kerja. habis buat tutup biaya alternatif itu ya Iya, Om. dan biaya hidup. Anak Iya. saya masih kuliah semua. Oke. Om Kadir, setelah dipasang ring, apakah masih ada kambuh misalnya? Alhamdulillah saya tidak minta ya sampai sekarang. Dari tahun 2007. Alhamdulillah. Bersyukur sekali. Bersyukur ya. Setelah 1 bulan kemudian saya bebas, saya bisa kerja. Saya dulu begini aja, Sesek ya. ngos-ngosan. Tapi sekarang alhamdulillah berkat sudah Sekarang dipasang Om udah ring nggak kayak gitu ya, seberaktivitas Om. Enggak. Om tadi Om sempat cerita bahwa ada aset, ada rumah yang harus dijual. Ini sebelum melakukan tindakan pemasangan ring karena banyak ikhtiar yang dilakukan. Berapa rumah total yang harus dijual untuk biaya pengobatan? Kalau pengobatannya sih enggak banyak. Saya cuman jual aset di Tambun itu, tanah saya jual. Kalau Berapa hektar itu Om? enggak, itu 600 meter. Tanah di Tambun. Tambun itu ya itu yang saya buat operasi. Oke, kalau yang lainnya? Yang lamain buat biaya hidup. Biaya hidup apa saja yang Yang dijual? 3 rumah benar itu Om, 3 rumah. 2 rumah dan 1 tanah itu. 2 rumah di mana aja yang dijual? Di kampung. Itu? Di kampung. Iya. Di mana Om Kadir? Di Kediri. Di Kediri. 2 rumah dijual untuk biaya hidup, 1 tanah dijual untuk pengobatan. Gitu Sebetulnya begini ya, di Kediri saya kemarin salah ngomong. Di Kediri itu sebetulnya bukan rumah biasa. Itu rumah burung walet. Ya? Buat sarang burung walet. Oh ya Allah. Bisnis ya. Wow, Itu mahal itu loh, masih guys. beroperasi. asik. Habis dua-duanya. Itu emang buat tabungan saya masa tua gitu maksudnya ya. Udah jadi, udah enak-enak ya, saya kadang Namanya sakit. ujian ya Om. Om, tapi kalau boleh tahu ya, untuk menjual rumah yang isinya adalah sarang burung walet, itu berapa bisa dapatnya Om Kadir? Itu saya bikin tempat itu sama tanahnya sekitar 700 meteran ya, 1 rumah itu. Ya. Itu waktu itu saya jual murah-murahan. Berapa Om? Sekitar 400 sampai 500-an. Satu rumahnya. 400 sampai 500. Berarti totalnya kurang lebih 800 Iya. juta sampai 1 miliar Iya, rupiah ya 1 untuk miliar. biaya sehari-hari. Sehari-hari. Oke. Setelah itu, setelah 5 tahun kemudian, itu udah habis perhiasan istri semua, sampai mobil, ya habis semua. Alhasil, saya mobil habis, saya tidak punya mobil, saya masih ada uang, saya belikan mobil Karimun. Saya tidak berani jual rumah induk, tidak berani. Saya masih punya rumah induk, saya tempati, terus saya buat orang tua saya tidak berani jual lah ya. Iya. Di Kediri, di tengah kota itu biarpun harganya tinggi, saya tidak berani jual ya. Sayang. Peninggalan ya. Iya, enggak, itu rumah saya. Iya. Om, Tapi buat orang tua. tapi kalau tabungan sendiri berarti benar-benar Nggak punya, terkuras Om. Om. Bis terkuras. Tabungan sampai berlian apa habis. Lalu anak-anak bagaimana Om? Anak-anak kan biaya masih tetap saya usahakan untuk sekolah. Sudah di-prepare kuliah. lah untuk sekolah anak-anak tapi ya Om. Ya udah semua anak-anak tetap kuliah, tetap sekolah, tetap kuliah semua. Saya Alhamdulillah. usahakan. Mohon maaf Om, anaknya ada berapa Om? Alhamdulillah
tidak banyak, cuma 6. Tidak banyak cuma. 6. Alhamdulillah. Ceweknya ada berapa Om? Cewek cowoknya Om? Nasar berapa saudaranya yo? Berapa ya? Ayo Nasar berapa saudaranya ya? Aku berapa bersaudara? Ah. Aku berempat. Wah sedikit ya. Tapi Om, ketika dalam keadaan seperti itu ya, tabungan habis. Ya. Habis semua. Saya naik ini apa? Mobil Karimun. Iya, rumah, Yang aset bekas. harus dijual beberapa. Dalam pikiran seorang Om Kadir yang dulu warawiri di televisi hampir setiap hari, kemudian ada di titik seperti itu. Apa dalam pikiran Om Kadir? Kalut lah, bingung lah. Saya diem. Wah habis nih harta saya. Kalau saya tidak mau dipasang ring. Itu aja, saya tidak bisa kerja. Saya harus mau pasang ring. Satu-satunya jalan, saya punya tanah di Tambun itu. Kebetulan masuk di wilayah Grand Wisata ya. Punya saya, harganya kan naik tinggi. Ya. Saya jual tes, saya buat pasang ring. Waktu itu sih cuman tidak banyak ya. Hanya 100 juta buat masang ini. Zaman dulu. Zaman itu. Nggak ada asuransi Om? Om sampai sekarang nggak ikut asuransi Om? Belum. Alasannya saat itu kenapa? Ya nggak tahu aja. Ya kan nggak beda zamannya. Ya. Nggak tahu itu. Kenapa saya nggak mau ikut asuransi, nggak ngerti. Ya pokoknya waktu itu belum sempat kepikir ke situ ya. Belum sempat kepikir. Terus sebagian sisa duit itu masih banyak sekali. Saya belikan mobil lagi. Terus saya buat belajar usaha. Ya kan. Alhamdulillah usaha itu setelah istri saya mau terjun usaha itu. Rumah makan. Itu udah nggak jual-jual aset. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini usaha yang dilakukan oleh Om Kadir dan juga sang istri. Banting setir ceritanya ya. Ya, kisah pelawak Kadir minta istri jualan soto setelah rumah dan mobil habis dijual. Jadi ini ada sisa modalnya dipakai buat jualan soto Om. Ya. Di mana, daerah mana? Dulu di di Jati Bening sama di Matraman. Kebetulan saya dibuka di Matraman. Sukses ya, laku. Terus saya buka cabang lagi di Jati Bening. Alhamdulillah jalan. Jati Bening mana Om? Jati Bening Bekasi. Bekasi situ. Ya, di situ. Saya warga Jati Bening tuh dulu. Ada berapa sekarang warung sotonya? Saya enggak banyak, saya cuma warung soto 1. Terus ada lagi saya buka rawon ya. Ini catering Om, catering bisa. Enggak. Ini tempat makan ya. Apa Di ruko. nama warung sotonya? Apa kasih tahu sama Sobat Ambiar? Catering kita. Soto Kudus Abah Kadir. Soto Kudus Abah Kadir. Hari Jumat ya. Mampir ke sana. Hari Jumat. Iya Abah Kadir Jumat dong buat kita dong. Iya, Jumat Dewi ya. mau order buat berapa ratus orang, Wi? Buat banyak, 200 buat 200 biasanya, orang. ya. Di sini Om ya, Jumat berkah Om. Jumat berkah. Iya, Om Dari Kadir. kita itu. Itu yang turun langsung Om Kadir ikut ngeracik bumbu, masak, istri segala macam ikutan juga apa gimana? Enggak, Yang masak siapa Om? Istri saya bikin bumbu di rumah, ya. Yang masak ada karyawan. Di situ ada anak saya jadi kasirnya, ya. Iya. Tapi nanti kalau kesini biasanya anak saya yang berangkat. Siap. Ya karena nanya istri bikin bumbu di rumah, anaknya kasirnya nanya Om Kadir jadi apa? Om Kadir bagian ngejampein biar Guys, makanya guys carilah istri yang bisa masak, jangan cuma bisa dandan. Tapi masaknya juga pilih-pilih ya, masak makanan ya bukan masak keributan ya guys. Tapi kayaknya soto apa? Soto Madura. Ayam apa soto daging gitu? Ada soto ayam, ada Aduh, soto enak tuh, daging, Nah. ada garang asem. Garang asem. Seger banget. Om Kadir, Aduh aku lapar Om. dari sarapan. satu warung ya, warung Iya. soto, sehari bisa dapat berapa? Wah, rahasia deh. Bisa Kan dapat alhamdulillah berapa? Tapi ya, Om. alhamdulillah, Gini, alhamdulillah rame terus. berapa mangkok dalam satu hari untuk warung soto? Semangkoknya berapa Om? Semangkoknya 16.000. 16.000. 16.000. Lakunya berapa? Bisa berapa mangkok yang keluar? Wah, nanti dihitung juga. Om Kadir 16.000 bersih atau kotor? Ada nasi 16.000, Ya, kotor lah. kotor dong. Pokoknya satu mangkok itu saya jual ada nasinya itu 16.000. Isinya apa aja Om nasinya Om? Oh, kalau soto Kudus kan cuman toge,
ayam, itu udah nggak ada Oh, iya. lagi. Kan ada juga jual-jual telur-telurnya. Oh ada, sate-sate ada. Itu beda lagi ya Om ya? Beda lagi itu. Oh, enak nyaman. Om Kadir, Iya. di usia sekarang dengan pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya, pengalaman yang banyak sekali. Sekarang berjualan soto, Iya. lebih tenang nggak hidup? Saya lebih tenang. Amin. Lebih tenangnya begini, di masa tua saya, artinya itu kan saya jarang lah. Nggak kayak dulu ya, dulu job-joban keluar Jawa kemana-mana. Nah sekarang ini off air apa, terus televisi juga nggak ada, off air juga sepi. Kemarin pandemi 2 tahun sama sekali nggak kerja. Sama Om. Kalau kamu masih ada di TV. Alhamdulillah. Saya itu kalau saya nggak punya warung makan itu ya nggak tahu lagi, mesti jual mobil lagi saya. Ya pasti selalu. Tapi ada dari Om jalan. Kadir kita juga belajar banyak hal ya, Iya. bahwa kita bisa kehilangan apapun dengan begitu mudahnya. Tapi Mudah. ada Cepat. satu hal yang tidak akan pernah bisa hilang dan selalu Apa diberikan itu, oleh sayang? Tuhan. Usaha. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi. Jangan pernah menyerah, jangan